Sang Kiai, kesusahan hidup dan bentuk rejeki dalam kehidupan. Suatu hari ada seorang tukang becak, membawa anak perempuan kecilnya yang lumpuh datang ke rumahku. Ketika bertemu aku dia nangis, menceritakan tentang anaknya yang lumpuh, yang tidak bisa diobati, dan tentang betapa sulitnya mencari sesuap nasi. Ketika ku nasihatkan kalau penghuni surga itu kebanyakan orang miskin, jadi dia ku suruh sabar, lalu katanya, aku mungkin kuat menanggung lapar, tapi anak dan istriku aku takut mereka tak mampu. Pak, yang membagi rizki itu Allah, jadi jangan ditangisi bila susah mencari rizki. Kalau bisa bersabar, mendekatkan diri pada Allah, nanti Allah akan memberi kecukupan yang nikmat, yang memadai bagi keluarga. Kalau ditangisi, ia gak akan menyelesaikan masalah, kataku menghibur. Lalu bagaimana anakku yang lumpuh ini? Kenapa Allah tidak memberikan cobaan bagi yang kaya saja? Kenapa memberikan cobaan bagi aku yang miskin? Jelas-jelas aku tak akan mampu membawa anakku ke rumah sakit, katanya mengibah. Pak, cobaan itu kadangkala harus dilihat bukan dari beratnya, tapi dari hikmah di dalamnya. Dan Allah kenapa memberi cobaan pada kaki anak bapak ini sebenarnya ada maksudnya. Cuma bapak tak tanggap, kenapa yang lumpuh kok kakinya, kenapa gak diberi sakit gigi saja, itu semua ada maksudnya, dan perhitungan Allah itu amat adil dan terperinci, kataku dengan nada rendah agar dia paham. Lalu bagaimana dengan sakit anak saya ini Pak Kiai? Katanya sambil menunjukkan anaknya yang di pangku. Coba kesinikan anaknya, biar ku mintakan pada Allah. Semoga Allah menyembuhkan, kataku dengan suaraku lembutkan agar anak kecil itu tidak takut. Lalu anak itu ku pangku, dan ku doakan, semoga Allah menyembuhkannya. Sudah bapak jangan sedih lagi, bapak tahu rumah saya dari siapa, kataku sambil menyerahkan anaknya kembali. Dari cerita orang-orang Pak, katanya ada kiai muda yang suka menolong orang, malah gak pakai biaya juga gak apa-apa. Oh itu hanya omongan orang saja, saya bukan kiai kok Pak. Sudah sekarang anaknya dibawa pulang, ini sekalian dibawa, kataku sambil membungkus apa-apa yang ada di ruang tamu. Sampai rokok ikut ku masukkan, soalnya aku malu diomongin orang suka menolong. Bagaimana aku di mata Allah kalau aku kelihatan kikir? Subhanallah, jadikan aku ikhlas, dan tak terpancing omongan orang. Lalu dia pun pulang sambil menggendong anaknya. Sehari dua hari orang itu tidak ada kabarnya, lalu sampai sebulan baru kelihatan di rumahku lagi. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, tanyaku setelah dia duduk masih dengan memangku anaknya dan disertai istrinya. Alhamdulillah sehat Pak Kiai, jawabnya sambil nunduk-nunduk. Terus anaknya bagaimana? Ini sudah bisa jalan? Semenjak dari sini dulu, tapi saya mau ke sini malu, kalau saya tidak memberi apa-apa, sebagai ucapan terima kasih. Loh bapak ini gimana tuh? Apa saya pernah minta apa-apa? Ya saya sendiri yang malu Mas Kiai. Bapak kok aneh tuh sampean ini. Ayo nak jalan, biar Mas Kiai tahu, kata bapak itu sambil menyuruh anaknya berdiri dan jalan, dan anak itu berjalan dengan lancar walau agak tertatih, mungkin lama tak bisa jalan. Lalu bagaimana dengan soal rizki Mas Kiai? Apa saya bisa didoakan biar kayak gitu? Pak, bagaimana kalau ku beri wirid, buat bapak wiridkan tiap malam, agar rizki bapak dimudahkan oleh Allah. Wah kalau wirid, Mas, saya kalau duduk suka kesemutan. Lah kalau kesemutan bukannya semua orang kesemutan tuh Pak. Lah saya sendiri juga, ini alamat orang malas, kalau didoain kemudian kaya, itu namanya malas Pak.
Gini aja, bagaimana kalau nanti Bapak siap aja, tak kasih wirid biar rizki dimudahkan Allah. Ya terserah saja sama Mas Kiai. Aku cuma ketawa dalam hati, moga-moga Allah melimpahkan kesabaran dalam kemiskinannya. Malas itu pintunya miskin, kalau suka menjadi miskin malas saja, mudah kok, menjadi kaya itu bisa menjadi miskin juga bisa. Manusia diberi pilihan oleh Allah, seperti zaman Majapahit tak ada direktur perusahaan. Dari sudut terkecil nurani manusia itu semua pasti ingin hidup bahagia, bahagia dunia akhirat. Tapi kadang waktu tak berpihak, kadang kesempatan tidak tersedia, kadang yang dikira surga tapi ternyata gelap gulita. Kita tidak boleh menghakimi manusia lain karena kesalahan mereka. Jika jahat biarlah dihukum oleh negara, hatinya kalau bisa kita cuci, lalu kita tulisi kebaikan. Menerima atau tidak itu bukan urusan kita lagi, sebab hidayah itu mutlak milik Allah. Jika Allah menghendaki orang disesatkan maka tidak sesiapa yang bisa menunjukkan, tapi bukan kita juga membutakan diri atas semua. Berbuat baik kepada siapa saja, hasilnya nanti biarkan Allah tentukan, sebab kita itu diperintahkan mengajak kepada kebaikan tapi tidak diberikan hak menentukan hasilnya. Berhati-hatilah terhadap dunia, karena jika dunia harus kekal dimiliki oleh seseorang, maka para nabilah yang lebih berhak untuk hidup kekal dan lebih utama untuk menyerahkan sepenuhnya apa yang mereka miliki untuk kehidupan dunia. Hanya saja Allah telah menciptakannya untuk dimusnahkan. Segala yang baru darinya akan sirna, nikmatnya akan musnah, kesenangannya akan berubah menjadi kesusahan, dan ia adalah sebuah rumah sementara. Oleh karena itu, berbekallah. Dan bekal yang terbaik adalah takwa. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung, dan jika engkau mendapatkan yang banyak dari dunia, jangan terlena oleh sesuatu yang hanya bisa kamu nikmati sebatas dirimu. Dudukmu hanya satu kursi, makan cuma sekuat mulut dan perutmu, berdirimu juga hanya bisa 2 pijakan kaki. Jika punya harta dunia melimpah segera belanjakan untuk akhirat, agar hartamu itu tidak musnah sia-sia. Jika harta itu dibelanjakan di jalan Allah, sungguh tidak ada orang yang merugi karena berdagang dengan Allah, karena Allah itu tidak zalim dan tidak mengambil untung bagimu, tapi Dia adalah Zat yang akan memberikan keuntungan buatmu. Dulu, saya mengira sholat duha, sholat tahajud, membaca Al-Quran dan membaca zikir itu dapat menjadi penyebab terbukanya pintu rezeki, dapat kekayaan harta. Padahal justru ibadah-ibadah itu sendiri adalah rezeki. Karena yang saya pahami bahwa rezeki itu adalah berwujud uang, gaji yang besar, banyak order, banyak job, urusan kerjaan lancar, banyak tabungan di bank, punya banyak aset, seperti kendaraan, properti di sana-sini. Intinya rezeki itu adalah harta. Namun setelah mencari tahu lebih dalam tentang apa makna rezeki dalam Islam, ternyata saya salah besar, bahwa ternyata, langkah kaki yang dimudahkan untuk hadir ke majelis ilmu, itu adalah rezeki. Langkah kaki yang dimudahkan untuk salat berjamaah di masjid adalah rezeki. Hati yang Allah jaga jauh dari sifat iri hati, dengki, dan kebencian, adalah rezeki. Punya teman yang soleh dan saling mengingatkan dalam kebaikan, itu juga rezeki. Saat keadaan sulit serta penuh keterbatasan pun itu juga rezeki. Karena mungkin jika kita dalam keadaan sebaliknya justru akan membuat kita condong bersikap kufur, sombong, angkuh dan bisa lupa diri. Punya orang tua yang sakit-sakitan, ternyata itu adalah rezeki, karena itu merupakan ladang amal pembuka pintu surga bila kita tulus ikhlas mengurusnya. Tubuh yang sehat adalah rezeki.
Bahkan saat diuji dengan sakit, itu juga bentuk lain dari rezeki karena sakit adalah penggugur dosa. Dan mungkin akan ada jutaan list lainnya bentuk-bentuk rezeki yang kita tidak sadari. Suami istri dan anak-anak sehat itu rezeki, anak-anak dapat bersekolah lancar itu rezeki, hidup rukun sama tetangga itu juga rezeki. Bahkan bila Anda mendapatkan kiriman kajian tausiah keagamaan yang mengajak dan mengingatkan tentang kebajikan, itu juga rezeki, karena Anda akan mendapatkan ilmu darinya. Justru yang harus kita waspadai adalah ketika hidup kita serba berkecukupan, penuh dengan kemudahan dan kesenangan, padahal begitu banyak hak Allah yang belum mampu atau tidak kita tunaikan. Astagfirullah. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Hadid surat 57 ayat 20. Semoga bermanfaat. Amin.